Belum lama ini kami mendengar kabar duka cita dari keluarga JKT48 atas berpulangnya koreografer dari JKT48, Kak Doni Yulianto. Untuk itu, Podcast Roommate mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan Kak Doni. Semoga setiap keluarga dari JKT48 maupun keluarga Kak Doni diberikan kekuatan. Box to Box Media Network. Selamat datang di Podcast Roommate bersama gue Rahel Dan gue Nadila. Yeay. Sedih. Iya Kenapa Pak. nih? Sedih apa senang? Bingung, nih? seneng atau sedih? Gak Kenapa apa-apa. sih kok kayak episode kali ini tuh kayak sendu gitu? Ada apa sih, Hel? Soalnya gue pakai baju hitam putih. Aduh, udah kayak napi di bajunya nih. Ini melambangkan sedih dan seneng juga. Kenapa sih? Ada apa nih? Ada apa yang baru dalam hidup Rahel gitu? Ada yang baru nih. Ini Selain Rahel pacar apa baru, Vika? apa? Ada apa ya yang baru? Jadi sebenarnya ini adalah last episode dari Podcast Roommate. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Kenapa sih? Gak apa-apa ya. Soalnya kan sebenarnya kemarin waktu Kak Saktia pergi ke US, kita udah sempat meeting, discuss juga kalau misalnya Podcast Roommate ini bakal dilanjutin. Tapi sebenarnya kita belum ketemu juga partner gantinya Kak Saktia tuh siapa. Ya, karena susah banget ya mencari teman yang seklop itu. Iya, gitu. yang chemistry-nya tuh dapat tuh susah gitu. Jadi selain itu juga setelah dipikir-pikir Dan setelah mencari dan setelah jati mencari diri, jati diri, ternyata saya juga akan pindah, cuman gak ke US ya. kemarin ke Meksiko. Iya, kita mau jualan chicken Texas. Jadi gue juga mau pindah keluar kota. Jadi mungkin setelah dipikirkan bersama dengan Kayak nggak tim memungkinkan Podcast Roommate-nya nggak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Jadi kayak momennya bertepatan lah, Kak Saktia pergi, terus gue juga mau pindah keluar kota gitu. Ih, semuanya udah punya mimpi-mimpi yang baru banget nih, Betul. graduate guys. Grad, Oh my God. guys. Pasti sedih banget sih teman-teman sobat roommate yang Iya. udah ngikutin Karena podcast roommate dari 3 tahun yang lalu ya. Betul, 3 tahun 2020 awal. Terus kayak kemarin juga sebenarnya banyak sih yang nanya siapa gantinya Kak Saktia kayak gitu kan. Terus ya gue bilangnya kayak ada kok, tenang aja, nanti konsep baru. Maafin banget ini bukan PHP. Sebenarnya kita mau lanjutin juga, cuman kayak ternyata takdir Iya. berkata lain gitu. Karena Rahel juga guys mendapatkan kesempatan yang baru yang mungkin Betul. kayak kita sebagai anak muda tuh emang Harus ya udah take risk aja gak sih? Betul, kayak selama masih muda belum ada tanggungan dan kayak masih nggak tahu kan maksudnya maunya apa. Iya. Ya udah cobain aja semuanya, daripada nanti gue udah tua udah punya anak pengen cobain itu kan telat ya bun. Iya, jadi kayak kebetulan ada kesempatannya juga dan Betul. pas banget Rahel tuh baru lulus kuliah juga. Bener. Terus juga udah nggak pandemi juga. Iya, dan jadi ini inilah kayak saatnya. kota yang emang impikan Impikan banget sama aku. Jadi semoga cocok ya kerja di sana. Iya, punya kesempatan semoga yang cocok. baru dan emang memulai hidup yang baru sebagai Betul. Rahel Island Girl. Jadi island girl nih. Island Makin hitam girl. deh gue. Jadi Rahel ke Hawaii ya? Iya, aku mau ke Hawaii. Oke. Nanti ketemu di Hawaii ya kalau kalian honeymoon atau liburan. Wow, dan guys, karena ini episode terakhir bersama Rahel di podcast roommate ini, jadi Kenapa gitu? ya jadi tuh kebanyakan kan Ternyata mostly, ini bercanda. Enggak, ini serius. ternyata tuh maksudnya kayaknya tuh sering banget Rahel tuh nanyain pertanyaan-pertanyaan ke orang lain gitu. Betul. Dia tapi sebenarnya tuh lo tuh kayak belum yang jadi bintang tamunya, yang belum ditanya-tanya, belum dikorek-korek, dikulik-kulik gitu. Jadi menurut gue ini kesempatan yang bagus banget untuk kita bisa mencari tahu spill the tea dari Rahel nih. Apa nih yang mau di-spill? Ya. Bener ya, berani gak lu? Berani lah. Nah, Siapa takut. yang pertama ya, ini kayak apa sih yang membuat lo tuh akhirnya kepikiran untuk apply kerja di luar kota gitu? Jadi sebenarnya kayak gue tuh kan Kak Saktia pergi. Iya. Terus gue tuh nggak tahu kenapa kayak memikirkan eksistensi diri gue gitu loh. Iya. Kayak mungkin lo juga tahu kan Nat, kayak ke-trigger aja gitu, jadi mikir kayak
iya ya kok temen gue udah jauh banget ya pergi ke sana gitu. Terus, walaupun gak ngapa-ngapain juga ya. Sebenarnya dia masalahnya dia juga cuman bukan gimana-gimana gitu cuman ya. Jadi kayak mikirin hidup gue dan gue kayak mikir selama ini gue pengen ngekos gak boleh. Terus gue kerja dan gue pikir-pikir, maksudnya gue kayak ngeliat lo dulu tinggalnya di mana. Terus kayak dari SMP udah ngekos di, maksudnya ya masih di Jabodetabek sih, tapi at least lo keluar dari rumah. Dan gue ngelihat orang-orang yang keluar dari rumah tuh kayak lebih fight, dan gue ngerasa lebih apa ya, beda aja gitu, kayak lebih mandiri, lebih cekatan kayak gitu-gitu sih. Mentalitinya. Iya, mentalitinya. Dan banyak sih, dan gue emang kayak setelah gue pikir-pikir selama ini hidup gue enak banget sih. Kayak dari kecil gitu, maksudnya sampai 20 tahun sekian ini kayak gue makan selalu disediain, kayak baju selalu ada gitu. Udah dicuciin segala macam. Terus kalau nggak ada kayak suka gimana sih, di mana sih gitu. Iya, kayaknya enggak deh gitu. Terus gue ngerasa kayak 3 tahun ini setelah keluar dari JKT juga gue gak ngerasa ngalamin perkembangan yang kayak gimana-gimana banget gitu, yang belajar banget gitu. Jadi menurut gue inilah saatnya gitu gue mencoba apply ke luar kota. Terus gue tuh sebenarnya iseng aja. Karena lo tau gak sih kayak mungkin lo krisis identitas di mana lo yang kayak duh gue ngapain ya. Jadi ya modal nekat sih sebenarnya, kayak udahlah gue coba aja deh apply ke sana ke sini. Gue nge-apply-nya juga gak cuma keluar kota doang. Di Jakarta juga ada. Dan kenapa gak pilih di Jakarta? Cuman kan gue tuh sebenarnya kayak bingung kan. Tapi gue emang dari dulu tuh gue emang pengen banget tinggal di Bali. Jadi gue tuh kayak jadi ke-spill nih Raya mau pindah ke Bali. Iya, gue pindah ke Bali. Jadi gue tuh mikir kayak itu kan hal yang gue pengen banget. Kenapa gue nggak coba? Maksudnya kalau misalnya gue tinggal di sana dan nggak ngapa-ngapain, ya ngapain kan? Ya udah gue coba aja kali ya kerja di sana dan ngerasain. Kalau nggak cocok ya tinggal balik ke Jakarta gitu. Maksudnya bukan kayak tinggal karena balik aja. Karena tulus juga gak sih? Iya, nothing tulus juga. Maksudnya kayak masih muda, kayak kapan lagi gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa gue kesana, itu lebih ngapain lagi? Gue cuma spend money doang, kayak males kan. Dan sering kan kalau liburan doang. Jadi kayak cobain aja deh. Karena kan kayak kita selama ini tinggal di kota kan, nggak tahu kalau misalnya tinggal di sebuah pulau tuh kayak gimana sih, pasti beda banget sih menurut gue. Jadi kayak ya udah coba aja mumpung masih muda. Emang apa sih yang lo ekspektasikan gitu pas lo kerja di sana, dan apa yang kayak bakal lo lakuin sebenarnya di sana tuh? Lo kerja apa sih? Apa menjadi mbak tour and travel gitu apa gimana gitu kan? Katanya jadi yang nemenin bule-bule gitu kan? Iya, gak apa-apa sih. Tipnya banyak. Jadi gue tuh sebenarnya kerjanya masih sejalan sih sama yang gue kerjain sekarang, kayak industri kreatif ya. Industri kreatif juga. Cuman gue tuh mikirnya kayak karena sendiri selama ini kan di rumah, kayak kalau lo di rumah pasti lo kayak mikirin gak cuman diri lo doang kan. Ada orang tua, ada adik lo, saudara-saudara lo. Jadi menurut gue walaupun lo tetap ngelakuin hal-hal yang ada di diri lo, tapi lo maksudnya sedikit banyak memikirkan mereka juga karena itu di depan mata lo gitu. Nah dengan sendiri ini gue kayak mikir, gue kayak pingin nge-explore lagi diri gue sendiri. Dan kayak gue bisa sejauh apa sih dengan ngurus gue sendiri. Dan kayak misalnya gue pingin, misalnya gue selama ini pengen bikin ini itu tapi kayak gak pernah kesampaian. Gue mikir apa karena gue terlalu banyak berurusan dengan keluarga, maksudnya jadi kebanyakan mikirin orang lain sampai akhirnya nggak jadi nih. Gue cuman kayak punya banyak ide tapi nggak gue eksekusin terus. Nah gue mikirnya mungkin dengan gue sendiri dan punya banyak waktu, gue bisa bener-bener, maksudnya kan kalau orang sendiri kan gabut kan, maksudnya kayak nggak tahu mau ngapain, akhirnya lo pasti ngelakuin sesuatu gitu. Jadi gue berharapnya sih kayak gue lebih rajin bikin konten pastinya. Terus kayak pekerjaan gue juga tentang konten juga. Jadi menurut gue bakal banyak belajar juga. Fokus party juga. Fokus belajar party juga. Kebetulan kan di Jakarta gak pernah ya. Jadi dari mungkin inilah saatnya ya. Gitu ya. Tapi lebih kayak gue pengen belajar aja sih. LDR gak apa-apa? LDR gak apa-apa. Jarak gak masalah. Ini yang penting cuan. Apa nih kayaknya nih. Sebulan 2 bulan kita lihat lagi ya. Karena biasanya tuh kalau misalnya pacaran, yaudah aku belajar sama ahlinya deh. Kalau ketemunya tuh lama banget tuh malah jadi berantem gak sih? Kayaknya lo kangen deh sama gue ternyata. Kayak karena udah lama gak ketemu, jadi berantem. Iya bener-bener. Jadi kayak nyari-nyari masalah aja gitu. Sebenarnya kangen tapi kayak bingung kenapa. Padahal jawabannya karena gak ketemu gitu. Semoga sih ketemu mulu ya. Semoga diusahakan ya. Semoga aku diusahakan sih ya. Ya murah kok 300.000 ke Bali.
Lumayan ya Kak, Oh, iya, kalau lumayan. seminggu sekali. Nggak seminggu sekali juga sih, agak lebay. Nah, tadi kan udah ceritain tentang apa yang sebenarnya ingin lo lakukan di Bali, dan menurut gue gue ngelihatnya ya kemarin tuh sebagai lo influencer dan pekerja sosial media gitu ya, sebenarnya lo kayak bakal itu nggak sih, sebenarnya juga lo maksudnya berkorban untuk menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya udah ada di Jakarta gitu, jadi talent atau jadi kayak event attendance dan segala macam. Itu lo kayak gimana mikirinnya? Iya sih, gue juga mikir kayak sayang juga ya. Cuman maksud gue di hidup ini kayak nggak ada yang bisa maksudnya kayak aman-aman terus nggak sih, kayak ya sebenarnya kita tuh kayak nggak pernah tahu kan apa yang bakal terjadi ke depan. Jadi menurut gue cobain peluang baru, dan kita nggak tahu aja, maksudnya di sana mungkin akan ketemu peluang baru juga gitu. Karena kalau gue mikirnya kayak gitu terus, maksudnya kayak gue juga sempat mikirin itu sih, kayak sayang ya kalau keluar dari Jakarta kayak nggak dapet job-job yang biasa. Tapi kan itu juga nggak pasti gitu loh. Kayak gue mungkin dapat tapi nggak pasti gitu. Nah kalau misalnya gue kerja pun di Jakarta dan kayak ternyata schedule yang nggak bisa fleksibel, juga nggak akan dapet gitu. Jadi menurut gue emang di dalam hidup tuh kayak ada satu titik yang kayak emang lo harus melangkah dan melakukan sesuatu yang baru sih. Karena kan kayak mungkin itu sebenarnya itu yang gue, kalau misalnya ngomongin kayak gitu, itu yang gue lakukan selama ini sih. Kayak beberapa 3 tahun dari keluar JKT, gue gak ada kerjaan, gue emang kerjanya gitu doang kan. Tapi maksudnya kayak ngonten dan kayak kerjanya freelance as a talent kayak gitu aja kan. Tapi ya itu gue ngerasa kayaknya udah deh gitu. Kayak karena gue yakin banget sih, gue kan emang orangnya suka ke tempat baru, jalan-jalan juga kan. Dan kayak selalu dapat pelajaran baru aja gitu. Jadi gue excitednya tuh karena itu, kayak gue nggak tahu bakal kayak gimana, tapi gue yakin aja gitu nanti akan ada gitu peluang yang bakal gue temuin gitu. Asik. Lagian kalau kenapa-napa juga tinggal pulang, gampang ya. Iya. Deket sih sebenarnya. Iya. Dan gak yang ke US gitu, terus kayak nggak punya siapa-siapa. Dan bukan yang kayak lu abis jual tanah gitu. Iya, nggak yang kayak sebenarnya ini biasa aja. Iya, biasa aja, kayak lu cuma bawa koper aja ke sana gitu. Dan kayak ini cuman kayak ibarat main karet tuh coba jadi gak sih? Iya. Asik. Anak 2000-an banget nih mbaknya nih. Main karet boy. Nah kalau misalnya Rahel, lu bisa gak sih kayak mendeskripsikan diri lo dalam 5 kata deh? Lo kayak orangnya kayak gimana nih? Gue dalam 5 kata kayak apa nih? Cerdas, cekatan, fun. So fun. Terus apa ya? Kok gue cuma bisa satu sih? Gue jadi sedih. Gue cuma fun doang. Terus 5 kata ya, agak susah ya. Ngakak. Terus apa lagi ya? Bedanya fun sama ngakak apa bedanya ngakak sama fun? Nurut. Usaha. Fun, nurut, usaha. Terus apa lagi? 2 lagi ya. Labil sama overthinking sih kayaknya. Oh iya. Itu gue banget sih. Gen Z banget. Gue Gen Z banget. Tapi gue gak ada mental health. Ada gak sih? Ada ya. Ada ternyata guys. Ada. Jadi lu orangnya fun ya? Gue fun banget sih kayaknya. Kayaknya fun banget sih. Tapi lu tuh emang orang yang sangat bisa kayak bisa berada dalam situasi apapun, dan dalam situasi lu ketemu siapapun lu tuh bisa. Iya, makanya gue tuh kayak nggak takut ketemu orang baru. Iya. Karena justru kalau gue ketemu orang baru, nggak tahu kenapa kayak ke temen lu aja deh. Iya. Kayak bahkan gue kemarin kayak, jadi gue kan dikenalin sama Nadila gitu kan, temennya dia. Terus gue main ke kantor dia, tiba-tiba ada satu orang di kantornya ngomong gini, gue dengar lo anaknya fun. Terus gue kayak, gue harus ngapain kalau digituin orang sih? Iya. Lo harus kayak menunjukkan kayak kefunan gue. Coba aja main sama gue gitu kan. Kalau kena funnya mungkin jadi teman, sahabat. Jadi gitu ya, lu tuh fun terus nurut. Kenapa tuh nurut? Gue nurut gak sih? Nurut banget sih. Karena gue orangnya tuh pragmatis abis. Enggak, karena lu tuh juga kebanyakan nanya. Iya, gue kadang kebanyakan nanya. Sampai gue kayak gak mempertanyakan ke diri gue apakah itu yang gue mau. Jadi kadang gue kayak nanya, oh iya ya, terus langsung gue lakuin gitu. Makanya lu agak-agak bodoh juga sih. Labil. Iya. Nanya terus labil. Nurut. Terus apa tadi? Usaha. Menurut gue orang yang cukup berusaha sih. Iyalah, kalau gak usaha gimana ya hidup. Iya. Nah, kenapa sih awalnya
Maksudnya kan gue tahu nih lu sama gue kayak kerja dari kecil. Iya. Dari umur 14 tahun ya, berarti 13 bahkan lu. 13 tahun gue. 13 tahun. Dan apa sih yang menurut lo kayak membedakan diri lo dengan teman-teman yang tidak mulai bekerja dari usia 13 tahun? Apa ya? Menurut gue jadi dewasa sebelum umurnya sih. Dan menurut gue jadi lebih profesional gak sih? Maksudnya profesionalnya tuh dalam hal yang kayak lo bisa membedakan, maksudnya bukan membedakan sih, menurut gue salah satu kenapa gue bisa gampang banget beradaptasi sama orang lain karena gue kerja dari kecil juga. Jadi gue kayak udah biasa menghadapi banyak orang. Dan apa ya bedanya? Kalau ngebedain itu sih menurut gue kayak lebih dewasa. Jadi kadang tuh kita suka ngerasa anak-anak seumuran kita ngelakuin misalnya kayak let's say pas gue SMA, kayak drama banget sih hidupnya. Kita menganggap itu sebagai sebuah drama karena menurut gue emang level hidup kita udah nggak di situ aja gitu. Mungkin kayak emang kita nge-skip itu iya, sih. kita nge-skip itu. Mungkin emang sewajarnya di umur itu kita Kayak mempusingkan ngerasain drama anak SMA gitu. Tapi karena kita udah kerja, jadi kita kayak nggak sempat mikirin oh itu hal yang harus dipusingkan ya. Kayaknya enggak deh gitu. Jadi kayak mungkin selangkah lebih dewasa gitu. Selangkah lebih dewasa. Ya. Tapi kalau gue di sekarang tuh gue kayak ngerasa gue pengen act like 24 years old gitu loh. Oh, kenapa tuh? Karena gue kayak, ya itu karena tadi lo bilang kita jadi cepet dewasa, karena gue capek jadi dewasa mulu gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak jadi gue kayak pengen coba lebih jadi orangnya udah kayak maksudnya gak kayak terlalu mikirin go with the flow aja ya. Terus yang kayak boleh sedikit egois gitu. Iya. Karena kan dulu tuh karena kayak kerjanya kan rame-rame, terus yang kayak seumuran juga. Betul. Dan masih kecil juga, jadi ya menurut gue iya kan, jadi kayak dewasa terlalu sebelum banyak, umurnya terlalu gitu banyak loh. toleransi pada saat itu gitu. Iya, Sebenarnya bagus, cuman gue ngerasa kayak sekarang kok gue jadinya kayaknya gue pengen deh cobain ngerasa harusnya tuh gue berpikir sesuai dengan umur gue aja, bertindak sesuai dengan umur gue gitu. Sebenarnya bagus gak sih sebenarnya? Iya, bagus. Dengan kita seperti itu, cuman ya maksudnya dengan lo yang kayak gitu juga menyadarkan diri kayak nggak usah terlalu try so hard, maksudnya kayak memaksakan diri untuk selalu lo tuh harus kayak gini kayak ngalah mulu gitu. Kayak ada gitu. saatnya kayak ya udah slow down, nggak apa-apa kayak gini, ngerem dan sih. segala Tapi macam. menurut gue ya itu nggak harus lo jadi seperti itu juga sih. Kayak itu jadinya kita jadi fleksibel aja. Di waktu-waktu tertentu lo bisa pakai kedewasaan yang lo udah punya dari kecil. Di waktu-waktu tertentu kayak misalnya lo lagi burn out atau overwhelm, lo bisa ingetin diri lo kayak nggak tenang. Gue udah selama ini kayak gitu, jadi kalau lagi slow dan sekarang juga nggak apa-apa gitu. Kayak ya udah lu punya emosi yang emosional pun nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa gitu. Dan kayak maksudnya karena dulu kayak mungkin mendem banget karena nggak enak kan sama yang lain. Bener, dan mungkin kita dididik terbentuk untuk menutupi hal itu nggak sih? Karena kan dulu kayak sedikit banyak kita dididik karena dulu kita ex-idol ya. Harus terlihat, bukan harus terlihat sempurna sih. Maksudnya orang tuh nggak boleh tahu kalau kita kenapa-napa karena harus profesional kan. Kayak even lo sedih pun ya lo nggak bisa umbar-umbar gitu. Jadi kita udah kayak subconscious mind kita tuh udah enggak, kalau gue kayak gini gue nggak usah kayak gitu. Gue nggak harus nunjukin. Jadi kita ngerasa itu bukan hal yang boleh dilakukan. Padahal sebenarnya itu nggak apa-apa. Kayak lu mau nangis, kayak lu mau di Twitter ngomong gue galau banget kayak gini gitu. Gue sedih deh hari ini gitu. Tapi makanya karena itu orang jadi aneh kan ngelihat kita yang akhirnya sesekali kayak gitu. Iya aneh banget ya. Iya kan, kayak lo kenapa waktu lo itu kenapa lo pernah gitu. itu nggak sih yang kayak lo upload lo nangis? Iya. Kayak nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya itu kayak normal banget gak sih? Iya karena kan makanya gitu. Orang udah mengenal lo yang kayak selalu ceria dan positif ya. Dan kayak lo kan cewek yang kuat dan selalu berusaha, berjuang lo juga gitu. Gak sih? Iya, tapi maksudnya kayak orang kaget kan kayak kenapa lu nangis gitu. Kok lu bisa nangis? Gitu. Masa bidadari bisa nangis ya kan? Ya. Masa gak punya air mata di bidadari. Jadi nih Rahel, tadi kan lu udah cerita kita kayak ngerasa lebih dewasa daripada teman-teman kita seumuran pada saat itu. Lo ada nggak sih cerita-cerita waktu lo kerja di sana, hal yang paling bikin lo tuh apa ya, pengalaman lo pribadi tuh yang bikin lo bertahan dan yang bikin lo sedih banget? Kerja di mana? Waktu dulu jadi idol. Apa ya? Dulu tuh yang bikin gue sedih banget kayaknya itu
momen dimana gue jadi dekat sama Nadila gak sih? Oh iya. Aduh gue jadi sedih lagi mau ceritain. Ya, jadi tuh gak apa-apa, ini saatnya. Jadi tuh dulu kan di JKT sebenarnya tuh seru banget gak sih kerja di JKT tuh kayak lo tuh kayak sekolah aja gitu. Kayak dalam sehari lo sekolahnya 2, 1 sekolah pelajaran, 1 sekolah kehidupan. Sekolah sosial ya. Sekolah sosial. Jadi kayak dulu tuh gue di JKT sebenarnya suka banget kerjanya. Cuman yang gue gak suka adalah kalau gue tahu dan sadar temen itu rival juga. Karena gue tuh anaknya bestie parah. Kayak gue benar-benar menjaga kepersahabatan gitu loh. Jadi gue ngeliat temen gue misalnya dapet achievement, gue tuh malah seneng gitu. Bukan yang kayak memotivasi gue untuk gue juga mau kayak gitu. Menurut gue salahnya itu sih. Dari awal tuh gue punya belief yang salah dalam hal pekerjaan itu. Iya, lu kayak terlalu enjoy sama pertemanannya sampai lo lupa untuk survive di diri lo sendiri. Betul, jadi tuh gue menyesalnya ya waktu gue di JKT, gue tuh bener-bener gak mempelajari kayak ini sistem kerjanya gimana, terus kayak gue harus ngapain, yang orang suka apa, dan kayak baru taunya tuh kayak sekarang karena mungkin dulu masih kecil juga kan, kayak belum kepikiran sejauh itu, belum kepikiran kayak branding image, personal branding segala macam belum kepikiran gitu. Dan gue kayak mikirnya oh iya seru ya di sini gue dapet teman keluarga baru, jadi gue lebih bondingnya ke situ daripada ke kerjaan dan diri gue nya. Lu bisa mainnya ya daripada. Jadi gue tuh kayak sebenarnya menurut gue ada satu achievement di JKT yang kayak itu salah satu yang bergengsi gak sih? Terpilihnya member sebagai member yang membawakan single yang di voting sama fans, tapi Senbatsu. Tapi kayak gue tuh nggak pernah dapet selama gue 7 tahun di JKT. Sedangkan itu eventnya event tahunan ya. Jadi tuh menurut gue itu yang paling menyiksa sih. Sebenarnya tuh gue pengen juga, tapi gue bukan yang gak mau berusaha karena gue juga dulu memegang belief yang salah juga nih. Fans tuh gue anggap kayak saudara kali ya gue anggap, atau kayak keluarga gue juga, karena gue mikirin banget kayak ngapain sih orang nyari duit kayak terus buang-buang duitnya buat gue, belum tentu juga kan gue kepilih, jadi kayak emang anaknya pesimis gitu loh. Dan gue mikirnya kayak dulu nggak mau merugikan orang yang mendukung gue, jadi kayak daripada lo kayak bukan siapa-siapa gue udah ngeluarin duit buat gue, ujung-ujungnya rugi, mendingan gue aja deh yang rugi sendirian gitu daripada lo rugi rame-rame gitu. Kayak terlalu memikirkan yang bukan harus ya gue pikirkan gitu nggak sih? Iya itu beneran sih. Itu kayak harusnya lo gak perlu mikirin. Gue gak perlu mikirin sampai sejauh itu. Cuman gue kan anaknya emang empatinya juga agak terlalu berlebihan ya. Emang lu empatinya terlalu berlebihan sih. Kayak gue bisa kayak lewat di jalanan nih terus pemulung kan, gue kayak kasian banget ya Nat. Terus Nadila pernah gini gue, kasian mulu sama orang, hidup lo tuh kasianin. Terus gue kayak iya juga ya. Kenapa gue kasian sama orang, tapi gue gak mikirin diri gue gitu sih. Menurut gue salahnya banget di situ sih. Terus gue emang itu sih Daryl yang membakar diri lo sendiri demi menerangi sekitar. Gue konsep lilin sih. Iya konsep lilin sih lo. Iya sih, gue tersalah di situ sih. Dan gue kayak bodohnya baru menyadari itu di gue yang udah dewasa gitu, kayak ngapain ya dulu kayak gitu. Tapi gue emang clueless banget dulu, jadi gue sedih banget karena itu sih, kayak kenapa ya. Dan gue jadi menganggap diri gue rendah gitu loh, karena gue gak mendapatkan hal itu. Padahal setelah gue sadarin sekarang emang karena gue salah aja mindsetnya. Dan menurut gue itu pembelajaran juga sih, kayak karena gue sering gagal, gue jadi ngerasa gue kayak lebih kuat aja. Dan kalau dapat sesuatu gue kayak selalu remind otak gue yang kayak dulu aja gue gagal mulu, tapi gue survive dan selesain itu semua kan. Jadi kalau ada lagi kegagalan gue kayak ya udah gue nggak takut aja gitu. Terus sih. Kenapa lu malah memilih lulus di saat nama lu tuh kayak lagi mulai naik gitu? Ya aneh gak sih sebenarnya? Iya sih aneh. Kayak nama lu kayak udah mulai kayak orang tuh akhirnya tahu lu tuh orangnya asik, lu tuh orangnya fun, kocak. Tapi gue malah cabut baru banget gitu loh, kayak baru setahun belakangan. Baru 6 bulan. Iya, bulan tapi dari lu kayak malah. Terus karena, lu film juga kan? Iya, karena waktu itu karena gue udah ngumumin cuy. Oh enggak, karena ada tapi Rahel ditawarin, mau gak jadi graduate-nya? Hah? Dibecandain kan waktu Dibecandain, tapi ya kali, aduh sorry bisa aja tapi ya kali malu gak sih kalau gak jadi, padahal bisa aja ya. Iya kan gimmick. Jadi waktu itu tuh gue ada momen dimana gue takut banget menghadapi Sosenkyo, sampai gue tuh ngelihat fans tuh gue pengen nangis, terus gue takut karena gue kayak ngerasa mereka semua gak suka sama gue gak tahu kenapa ya. Gue terus kayak
di titik itu gue kayak gue nggak bisa lagi nih dari tempat ini, gue mau cabut aja gitu. Terus akhirnya gue kayak anjir gue pengen nangis. Jangan. Kayak maksudnya gue kan nggak pernah cerita ke siapapun juga, dan gue nggak bisa ceritain itu ke keluarga gue kan. Jadi mungkin orang taunya jadi member JKT itu dulu kayak enak-enak aja gitu. Padahal kayak gak enak juga weh. Kalau lo, maksudnya kayak kalau lo dibanding-bandingkan sama orang lain yang lo tuh ada di satu wadah yang kayak semuanya cantik. Terus tiba-tiba lo achievementnya gak banyak. Jadi kan lo pasti memikirkan diri lo tuh kayak, aduh gue kenapa ya, gue emang gak bisa ya, gue emang gak lebih dari yang lain gitu. Jadi gue gak ngerasa kayak gue pantas aja berada di sini gitu. Anjir sedih banget. Jadi gue ada momen itu gitu. Kayak gue sedih sih. Pikir tisu Pi. Gak apa-apa. Ini nih. Jadi gue ada di momen itu aja. Iya, terus gue kayak akhirnya di titik itu gue mikir, udah deh gue cabut aja dari sini, kayaknya konsep diri gue emang gak cocok sama tempat ini gitu. Iya. Tapi kayaknya lucunya lagi setelah gue mengumumkan grad, kan dulu di JKT itu banyak banget aturan ya. Kayak gue ngerasa lepas aja karena gue udah gak terikat sama aturan itu, makanya gue jadi diri gue sendiri gitu loh. Pas lu udah ngumumin? Pas gue udah ngumumin. Dan lucunya lagi pas gue jadi diri gue sendiri, emang orang-orang malah suka sama gue. Jadi kayak telat lah. Telat bego gitu. Kayak 6 tahun lebih lo kemana aja kocik gitu. Tapi itu sih. Iya sih, mungkin emang ya jadi pelajaran aja. Iya jadi pelajaran aja sih, gue akhirnya kayak enggak. Emang dari awal tuh lo orangnya gak pede sih Hel. Iya gue emang gak pede banget, gue juga gak tau kayak kenapa. pemalu banget. Kalau gue kan dulu emang pede banget kan. Iya kalau dia pede banget. Pede banget sampai kayak kepedean mbak, tolong mundur dikit. Mundur dikit mbak. Mundur dikit mbak. Pedenya agak berlebihan nih gitu. Nah jadi maksudnya kayak, tapi maksudnya dipilih sama orang dan gimana ya ngejelasinnya? Gini nih, jadi kan kita di JKT48 itu kan kayak satu generasi nih. Dulu masuknya 31 orang. Betul. Nah, terus kita tuh deket banget nih, temenan, ngobrol bareng, cerita semuanya, tapi banyak kesempatan di mana lu tahu kalau lu tuh nggak lebih baik daripada temen lo. Lo tahu bahkan lo ngerasa kayak lo nggak cantik secara fisik daripada temen lo. Dan lo tahu kalau lu tuh nggak lebih berbakat daripada mereka, walaupun sebenarnya nggak ada orang yang bilang itu secara langsung. Betul. Tapi ada perasaan itu dalam gitu. mindset kita tuh tertanam setiap kayak kita nggak kepilih senbatsu, kita nggak kepilih setlist teater, kita jadi member cadangan. Itu tuh kayak tertanam banget gak sih untuk anak-anak ke belakang seperti kita. Iya karena kayak gak ada yang ngasih tahu lo, tapi lo sadar akan hal itu karena lo selalu ada di posisi itu. Kayak selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya kita kayak, maksudnya kita akhirnya menerima kenyataan itu gak sih, kayak oh mungkin gue emang orang yang seperti itu dan gue emang layaknya ada di posisi itu. Walaupun gak ada yang ngomong kayak gitu. Walaupun yang sedihnya itu kayak kita gak bisa cerita hal itu gitu. Keluarga, karena apa? Karena kita malu. Iya karena kita malu. Karena kita malu. Karena gue kayak, maksudnya kayak malunya kayak keluarga kita udah nganterin. Betul. Kayak udah ngorbanin banyak hal juga dan untuk karena kita bisa di image JKT. yang lo terima dari orang lain tuh lo sesuatu yang wah. Iya. Jadi tapi yang kita rasakan tuh bertolak belakang sama image itu. Iya bener-bener. Jadi kayak gimana gue mau menceritakan hal yang gue rasain ketika orang ngelihat kayak kita enak-enak aja gitu. Iya. Kayak lo artis, lo masuk TV mulu, lo dapet gift dari fans-fans lo gitu, kayak lo nggak tahu ada di posisi ini gitu. Jadi menurut gue itu kayak double gitu loh rasa sakitnya, karena lo harus menerima image yang baik juga, tapi ternyata di diri lo tuh lo melawan hal itu. Kayak lo tuh dibilang sama semua orang lo beruntung, lo segala macam. Iya beruntung iya gitu. Tapi maksudnya di posisi yang kita rasain, kita tuh berusaha kayak enggak, gue tuh nggak kayak gitu karena gue ada di posisi ini gitu. Menurut gue susah sih buat ngertiin orang. Dan sedihnya adalah itu membentuk pandangan akan diri kita yang kayak gitu. Dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kayak kita nggak pernah menyalahkan, maksudnya staff atau teman-teman kita atau kayak fans, tapi ya tanpa kita sadari mungkin karena itu juga kita masuknya kan masih kecil banget ya. Benar-benar. Yang benar-benar kita tuh masih clueless dan menelan itu semua dengan mentah-mentah gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir that's the point of life gak sih? Kayak sampai lo dewasa pun sedihnya menjadi dewasa adalah karena lo gak dikasih tahu lo harus kemana dan ngapain. Tapi lo harus kayak figure out itu semua sendiri. Tapi kita ngalamin itu di umur kita yang kecil aja, ngerti gak sih? Jadi kan harusnya di umur sekarang nih kita kebingungan kayak cari kerja apa, ngelakuin apa setelah kuliah. Tapi kita ngalamin itu di saat kita masih kecil. Kayak di tempat kerja kita harus ngapain, kita harus
merespon seperti apa, bekerja seperti apa gitu. Makanya gue bilang kita dewasa lebih cepat karena kita udah dapetin proses itu duluan. Iya. Banyak ngerasain kegagalan ya. Iya sih. Maksudnya Padahal, pada saat itu gue jadi kayak sering ngerasa rendah diri. Iya, gue juga. Emang dulu gue pernah ketemu orang, dia bilang kayak lo tuh bukan gak pede, tapi lo tuh ngerasa diri lo rendah. Iya. Jadi kalau dibilang pede, lo tuh pede, tapi lo ngerasa deep down kayak lo tuh kayak nggak worth gitu loh. Iya, nggak lebih baik daripada teman-teman lo. Jadi gue kayak iya sih benar, kalau pede mah pede sebenarnya kita. Cuman kita self esteemnya emang rendah aja. Sedih ya karena kita udah move on kok. Maksudnya ya itu berusaha susah sih, kadang masih ada balik di saat-saat tertentu tuh. Bener. Itu tuh kayak pikiran itu bener-bener menguasai, mendominasi kepala. Tapi di satu titik mungkin dengan semua yang udah kita laluin dan kita capai, kita kayak ngebangunin diri sendiri lagi enggak, lo udah ngelewatin banyak hal gitu. Dan pas akhir orang ngerti gak sih kita ngomong apa? Ngerti pasti. Dan akhir pas lu di JKT48 pun kan lu bikin banyak project nih sama gue. Kayak bikin jalan-jalan ke Triluarga. Betul. Terus membedah lagu JKT48. Dan itu tuh jadi konten yang sangat disukai banyak orang. Nah, kenapa sih lo waktu itu kepikiran untuk bikin konten itu bareng gue? Dulu kenapa ya? Mungkin kayak karena gue itu sih awalnya gak terbuka. Jadi gue gak pernah nanya ke siapa. Terus gue gak pernah ceritain yang gue rasain ke siapapun. Nah, pertama kali tuh gue ceritain apa yang gue rasain tuh ke Nadila. Jadi mungkin kayak di situ ya udah solusinya tuh dapat gitu. Kayak Nadila juga di situ kan gue jadi dekat, banyak ngobrol. Terus kayak kita nyambung. Terus kita ternyata bisa ngomong banyak hal banget. Akhirnya kayak coba ini yuk, coba itu yuk gitu sih. Dan kayak jadi akhirnya jadi kayak akhirnya fans tuh baru tahu kalau lu tuh kayak gitu. Iya, akhirnya tuh orang tuh baru tahu ternyata gue bukan receh aja, tapi ternyata emang orangnya suka ngakak, pikirannya banyak banget, maksudnya bisa kemana-mana yang kayak gitu-gitu. Bisa ngomong apa aja. Asik. Garing juga, receh juga, lucu juga gitu. Lucu juga, paket lengkap deh kamu. Nah, lu kan orangnya sangat kuat nih ya. Gue anaknya kuat banget. Kata-kata rohani dari Bible betul. Gitu. Ada nggak kata-kata yang menjadi kayak pedoman hidup lo gitu? Ada dong. Apa nih? Kayaknya ini gue jadi agak malu deh. Gue emang tipikal cewek Kristen banget gak sih? Yang kayak bionya ada first Bible-nya gitu. Gue tuh kayak ngerasa emang dari dulu tuh gue tuh sering banget di underestimate orang. Tapi gue tuh ngerasa kayak yang ngebela gue tuh Tuhan gitu loh. Semua teman. Anjir. Ngakak. Jadi gue tuh ngerasa kayak dari dulu tuh gue dikata-katain kayak iya lo kurus banget dari zaman belum JKT ya. Terus gue kan pemalu hitam lah. Terus gue kayak lo kurus banget, nanti lo kalau di sekolah masuk sekolah lo jadi tengkoraknya bego digitu-gituin kayak sama abang gue, sama saudara-saudara gue, sama teman-teman gue. Iya, tapi bercandanya tuh yang kayak emang Rahel mah, karena pembawaan gue tuh emang letoy gitu loh. Gue tuh bukan pembawaan cewek semangat. Iya kan, pembawaan gue tuh gitu. Iya, pembawaan gue tuh emang lemah gemulai. Makanya nyokap gue juga bilang, kamu tuh orangnya berusaha banget dan semangat, tapi pembawaan kamu tuh lemes. Jadi orang tuh mengunderestimate gue, tapi gue selalu menemukan jalan aja gitu. Jadi gue ngerasa hidup gue ini ajaib gitu. Jadi quotes-nya apa nih? Jadi ada satu quotes itu dari Alkitab. Tulisannya itu di Mazmur. Wih, keren banget ya. Mazmur 139 ayat 14. Jadi tulisannya itu aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi gue ngerasa gue sumpah. Iya, jadi gue kayak ngerasa ya semua yang terjadi tuh sama gue tuh ajaib karena orang selalu underestimate gue, tapi gue selalu dapetin hal-hal itu gitu. Selalu dapetin kayak hal-hal yang karena gue nggak pernah ngebela diri gue juga. Iya bener sih Hel. Kayak gue nggak pernah ngebela diri gue, kayak orang ngatain gue kayak terima aja. Terus itu gue terima telan-telan, terus gue kayak menganggap diri gue seperti itu. Tapi gue tuh tanpa gue sadarin gue selalu dapet kesempatan yang lebih baik dari, bahkan gue ngerasa dari mungkin kakak adik gue gitu, maksudnya saudara gue gitu. Kayak gue gak menginginkan gue ada di entertain, tapi gue ditaruh di entertain. Padahal dulu gue pernah casting yang dimasukin tuh abang gue. Tapi akhirnya yang ada di jalan ini gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya semua karena Tuhan sih. Karena gue selalu di underestimate sama orang. Wah, ini emang doa-doa orang tersakiti. Gue anaknya rohani banget ya.
Karena gue Gitu ngerasa ya. emang Tuhan yang selalu memberikan jalan gitu. Alhamdulillah. Iya sih. Jadi gak mau login. Nggak dulu Kak, Nggak dulu ya, Bang, skip. Tapi emang gue ngerasa sih lu tuh kayak orang yang hahaha doang, sampai orang tuh jadi kayak ngegampangin lu. Gak gampang lah, Rahel mah hahaha doang, dia mah sih. gampang lah. Karena gue gitu. tuh nggak pernah membela diri gue, even kayak gue tahu gue nggak kayak yang diomongin, gue tetap diem. Sampai gue kayak sering kesel juga gak sih Iya, sama lu. Nadila tuh jangan sampai gitu kayak lah, gitu. lo tuh kalau dibacain sama orang dan lo nggak suka, lo ngomong aja. Kalau lo nggak terima, lo tuh kebela aja diri lo. Iya. Cuman gue ngerasa nggak perlu karena kayak Yang buat bela apa gue gak sih? lebih besar dari kalian semua. Ya, enggak, gue gak kayak gitu. Kamu punya Papi J ya. Iya, aku punya PPJ. PPJ gak tuh? Nah, jadi tadi kan udah dikasih kata-kata mutiara, terus Betul. lu udah ceritain pengalaman yang mungkin apa ya? Bukan Sampai jadi nangis. pengalaman buruk ya, tapi lebih kayak pengalaman yang memberikan kita pelajaran Betul. berharga. Jadi maksudnya di sini kita bukan ngejelek-jelekin tempat kerja kita Iya, yang bukan. dulu, Bahkan nggak sama bersyukur sekali. sama sekali. Bener. Bersyukur banget. Bersyukur sama sekali. Bersyukur banget karena Bersyukur kita bisa banget. punya kesempatan yang beda gitu Iya. dari anak-anak seumuran pada umumnya. Tapi sebenarnya menurut gue itu privilege juga gak sih? Iya, benar. Dapat pengalaman yang sebanyak itu. Dan maksud gue kayak ya mungkin mental kita emang lebih baja daripada Iya. teman-teman yang sering kepilih. Bener sih. Iya kan? Bener. Karena mereka mungkin gak ngalamin kayak H-1 lu disuruh gantiin blocking siapa, terus Kayak gak lo jadi. mungkin- iya bener. Ya kan? Kayak lo udah lari-lari ini dari sekolah lo, terus Iya. lo udah make up setengah, itu dikasih tahu nggak jadi, dan lo udah belajar di jalan kayak, lo Iya. tau kan itu rasa sakitnya lebih sakit daripada putus sama pacar. Iya. Kayak itu jadi pengalaman yang mungkin membuat kita jadi lebih kuat gitu. Iya, benar. Dan kita bersyukur banget karena dari pengalaman-pengalaman itu jadi banyak ceritanya juga yang bisa dijadikan pelajaran ke Benar. hidup kita sekarang. Jadi kalau kayak dapet penolakan gak ditolak ini mah ya elah. Gue udah ngalamin bro dari 13 tahun. 13 tahun, udah 10, berapa tahun tuh? Iya 10 tahun yang lalu. Bertahun-tahun gue ngalamin penolakan. Nah jadi sekarang lu tuh ada di stage of life yang Wih, gimana sih El? Seru Wih. nih. Kalau menurut gue sih masih apa ya, di stage of life yang mana ya? Sebenarnya tuh berapa banyak sih stage-nya di kehidupan? Iya, maksudnya kayak lo ngerasa kayak di sekarang tuh lo jadi lebih tahu apa daripada dulu, terus kayak lo lebih kayak gimana nih dibandingin yang dulu dan lagi ngerasain apa gitu. Menurut gue sih sekarang gue bener-bener udah Rahel yang sangat berbeda sih dari Apa gue nih? yang dulu. Gue tuh dulu agak geli ya ngomongnya. Gue tuh dulu orangnya iya aja. Terus apapun yang gue nggak suka tapi orang minta gue lakuin. Terus gue dulu nggak bisa nolak. Terus gue adalah orang yang nggak bisa marah juga. Iya, dan nggak bisa kayak apa ya Stand for myself gitu Iya. loh. Tapi sekarang gue bisa mengalahkan semua itu sih. Maksudnya kayak karena temenan sama Nadila juga, dia tuh kayak banyak ngajarin gue kayak kalau lo nggak suka tuh ngomong, kalau kayak gini tuh ngomong gitu. Gue ngerasa banget di hubungan sih. Kayak mungkin dulu ya kayak sama teman-teman gue tuh sampai worry gitu loh di dalam relationship gue, love life gue kayak Iya. lo tuh jangan sampai lo tuh dibego-begoin karena gue Iya. emang bego kan. begonya natural ya. Iya, bego itu natural, effortless gitu. Iya. Tapi gue ngelihat kayak oh gue udah tahu apa yang gue mau Iya, dan iya, kayak iya. kalau gue nggak suka dan gue nggak mau hal itu gue bener-bener omongin dan mungkin gue emang dulu nggak bisa berkomunikasi juga sih. Iya. Kayak gue tuh takut orang kayak gue tuh nggak suka berantem soalnya. Nggak, karena lo self esteemnya juga rendah Hel. Iya. Ya kan? Jadi banyak banget nih kekurangan gue. Jadi sebenarnya. maksudnya itu terakumulasi pada saat itu ya, pada Iya, saat pada saat umur lo itu. itu kayak jadinya lo kayak hancur banget sih itu. Iya, jadi ngerasa banyak. Tapi maksudnya dari pengalaman itu lo jadi sekarang tahu apa yang lo Iya. suka dan gak lo suka. Jadi gue gitu. sekarang tahu apa yang gue mau, apa yang gue suka dan gak suka. Terus menurut gue dulu gue sempat sendiri lama, gue belajar banget tentang diri gue sih kayak. Iya Dulu sih. tuh gue gak nyaman Lama sama banget sih itu jomblonya. lama banget jomblonya setahun lebih gila. Kayak untuk ukuran seorang cewek Cewek yang cakep ya. good looking, ya masa setahun anjir. Keterlaluan gak sih? Beneran gak ada yang chat loh, sedih ya. Iya, bukan gak ada. Bukan nggak ada. Tapi Islam semua. Iya, aku tuh emang kayak ini ya, cewek muslim. Iya gitu Iya, kan. jadi tuh kayak gue tahu aja sih sekarang apa yang gue mau. Makanya gue kayak ketika dapet pasangan, maksudnya bukan kayak kebetulan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi iya. gue tahu karena yang gue mau tuh ada di orang itu gitu. Oke, jadi sekarang nih
gimana hidup lo nge-treat diri lo gitu? Sekarang gue tuh lebih ke kayak lo gitu sih sebenarnya. Apa nih? Gue tuh lebih mikir kayak dulu kan udah berusaha banyak banget kayak udahlah jangan terlalu keras sama diri sendiri. Bener gak sih? Kayak nggak apa-apa kok, maksudnya kayak everyone have their own time gitu loh. Kadang kita tuh sering banget kan comparing diri kita sama bahkan orang dari lain. umur 19 tahun kita kayak selalu worry Tapi maksudnya setelah kita ada di titik ini, semua yang kita worryin tuh bahkan gak terjadi juga. Dan semua baik-baik aja. Jadi lo gak pernah kelaparan, lo gak pernah kehujanan. Iya bener. Lo gak pernah tidur di pinggir jalan juga. Lo kayak tetep pakai baju yang bagus. Jadi kayak apa sih yang sebenarnya lo khawatirkan? Makanya gitu. jadi gue tuh kadang malah sedihnya adalah kayak kok lo jadi kayak orang yang gak punya kepercayaan gitu, maksudnya kayak kepercayaan sama ke keajaiban Tuhan, ke dunia ini gitu, dan ke orang-orang gitu. Kayak gue sebenarnya memutuskan pindah ke Bali juga gue kayak karena gue pengen mengambil langkah leap of faith gitu sih. Kayak apakah gue sesedih itu, apakah gue nggak bisa itu, dan kayak sejauh mana sih diri gue bisa, apa benar kata otak gue yang gue gini-gini aja gitu sih. Jadi kayak sebenarnya mungkin men-challenge diri sendiri dengan menemukan sesuatu yang baru dan lo bisa belajar hal yang baru lagi gitu. Dan karena emang nggak tahu nanti di situ bakal gimana gitu kan. Jadi kayak serunya di situ. Iya. Keren sih lo. Menurut gue ini kayak saya gue yang temenan sama Rahel dan kayak tahu banget cerita-ceritanya. Gue bangga banget sih sama lo yang akhirnya berani step up. Karena kan dari dulu kayak dari 2020 ya gue taunya Rahel pengen ngekos mulu kagak jadi gitu. Inilah tapi sekarang gitu. Lo malah pergi ke luar kota yang bahkan beda pulau gitu kan. Iya. Kayak beneran melakukan suatu perubahan yang akan membuat diri lo pasti lebih belajar lebih banyak. Karena itu nggak sih, maksudnya kayak lo masuk ke SD dengan lo yang nggak tahu apa-apa. Karena lo cobain hal baru. Jadi gue emang kayak ya udah, gue pengen coba hal yang gue benar-benar nggak tahu, tapi gue belajar gitu. Tapi sayangnya lo harus meninggalkan podcast Roommate. Sedih banget. Pasti teman-teman sobat Roommate di rumah pada kangen sama lu. Tapi apa nih, lu punya nggak pesan-pesan buat mereka untuk sobat Roommate di rumah? Dan gimana sih kesan-pesan lu dan apa yang lo rasakan selama ini gitu buat sobat Roommate? Yang pastinya kepada Sobat Roommate, makasih banget udah mau nemenin podcast Roommate sampai sekarang dari 2020. Dan makasih juga karena kalian kita bisa, maksudnya gue juga agak proud karena bisa konsisten gitu loh menjalani sesuatu yang bareng orang dan ada 3 tahun, bertahan 3 tahun gitu. Dan gue makasih banget karena banyak belajar juga sih, kayak di podcast ini belajar kayak dulu kan gue magang juga ya sebelum gue awal gue bikin podcast ini, gue kayak belajar gimana sih bikin kerjaan yang kayak deck gitu-gitu, terus kayak mikirin konsep sebuah podcast kayak gimana, terus belajar ngomong juga, kayak gue sampai ngambil kelas public speaking karena gue tuh bersyukurnya banget sama podcast ini adalah gue menemukan apa yang gue suka sih. Ngomong ternyata gue suka ngomong. Jadi gue kayak ya ampun, kalau nggak ada podcast ini gue nggak tahu kalau gue ternyata suka ngomong gitu. Karena kan gue dulu pemalu banget kan dikenalnya sama orang. Tapi ternyata gue suka banget ngomong, gimana dong. Gue suka ngobrol sih. Gue suka ngobrol sih, bener. Gue suka ngobrol, sharing. Jadi emang podcast ini tuh menurut gue salah satu jati diri yang gue temukan dalam kehidupan gue gitu loh. Kayak lo nyaman menjadi seorang podcaster gitu. Iya, gue nyaman menjadi seorang podcaster, ditanya, menanya, dan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan gitu. Wow, jadi apa nih pesan-pesannya buat sobat Roommate di rumah? Pesan-pesannya semoga nextnya kalau aku ada project lagi kalian tetap mengikuti, terus tetap support aku dan Kak Saktia di sosial media kita tetap keep up. Sebenarnya ini salah satu gue bikin podcast tuh sebenarnya gue pengen orang tuh yang ngikutin gue tetap keep up sama kehidupan gue sih. Iya, benar-benar. Tapi walaupun sekarang udah enggak, mungkin nextnya aku ada project lain, tetap keep up lewat sosial media aja. Iya, siapa tahu ada project-project lain berdua betul. Nunggu Kak Saktia pulang. Atau kalian punya project terus mau undang aku atau mau pakai aku, boleh banget. Yang penting follow dulu aja sosial media aku. Iya, jangan lupa slide red card.
Gitu sih, tapi makasih banyak banget karena dari podcast Roommate juga kayak gue sama Kak Sakti juga jadi makin dekat, banyak belajar, banyak brand masuk juga. Kalian membawa rezeki bagi kita, makasih ya. Dan semoga apa yang kita sharingin selama ini bisa kalian ambil pelajarannya sih, kayak tentang usaha kita, dari masa lalu kita, pengalaman-pengalaman kita. Semoga bisa jadi hal yang positif buat kalian semua. Amin. Amin. Pokoknya aku dan Box to Box juga terima kasih kepada Rahel. Makasih banget juga udah jadi salah satu podcaster andalan kita dan menjadi podcast andalan kita nih Roommate. Tapi sayang banget karena kondisi yang tidak memungkinkan ya untuk bisa kita lanjutkan. Tapi gak menutup kemungkinan untuk mendapatkan project-project yang baru bersama kami pastinya. Dan pastinya makasih banget juga buat kakak-kakak Box to Box yang dari awal kita sebenarnya dipandu lagi apa sih? Iya bener ya, diajarin terus dibimbing sampai sekarang kita 3 tahun punya podcast Roommate ini. Makasih banget kakak-kakak di sini, makasih usahanya, kakak kameramen juga. Arigato. Nadila juga makasih banget. Semenjak ada Nadila sebagai produser podcast kita jadi lebih terarah gitu ya. Terima kasih juga saya jadi punya kerja ya di sini. Makasih untuk kita semua dan untuk podcast Roommate ini. Pastinya, terima kasih Rahel. Semoga jalan yang baru yang lo pilih itu jadi satu hal yang membuat lo semakin belajar dan menemukan Rahel yang baru yang lebih baik. Betul. Pastinya. Oke. Jadi gimana nih? Jadi berakhirlah podcast. Sedih. Jadi udah ini last episode dari podcast Roommate. Sedih. Beneran sedih. Makasih banget semua yang udah nonton. Jangan lupa tetap dengerin juga. Masih ada kan di Spotify? Masih bisa tetap didengerin di episode-episode sebelumnya. Makasih banget semuanya. Kalau kangen kan bisa DM di Instagram ya. Betul, aku pasti balas karena nggak ada yang larang. Oke, kalau gitu kita say goodbye yang terakhir kali ya buat sobat Roommate kali ya. Dadah. Bye bye. Makasih banyak. See you.